siap ya. 1, 2, mulai. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Belum? Ya, mulai Bu. Silakan. Oke, selamat pagi teman-teman semua yang saat ini sedang mengikuti MPLS di rumah. Ya, karena situasi dan kondisi kita yang saat ini mengharuskan kita belajar di rumah, maka kita bertemu melalui daring online MPLS SMA Cigugur. Oke. Perkenalkan, nama saya Paulina Teresia. Kalian bisa memanggil saya dengan panggilan Ibu Paulina atau boleh juga disingkat dengan Ibu Paul. Nah, pagi hari ini saya akan bersama-sama dengan kalian untuk berusaha memahami topik yang akan kita bahas, yaitu remaja yang berkarakter religius, sehat, cerdas, dan produktif. Ya. Apa sih tujuannya kita mempelajari remaja yang berkarakter sehat, religius, dan produktif? Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai siapa itu remaja dan bagaimana menjadi remaja yang berkarakter religius, sehat, cerdas, dan produktif. Oke. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, perlu kita ketahui siapa sih remaja itu. Oke. Remaja itu ada beberapa pengertian menurut WHO. Remaja adalah suatu masa di mana individu pada saat berkembang. Saya ulangi, suatu masa di mana individu berkembang pada saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Selain itu, pada masa ini terjadi peralihan ketergantungan sosial ekonomi menjadi relatif lebih mandiri. Apa aja sih tanda-tanda seksual sekunder? Tanda-tanda seksual sekunder ini dimulai dari terjadinya perubahan bentuk fisik. Ya. Yang tadinya awalnya anak laki-laki, anak perempuan, ketika masa kanak-kanak fisiknya tidak terlalu banyak perubahan. Nah, setelah memasuki masa ini mulai terjadi perubahan. Anak laki-laki mulai tumbuh jakun, kemudian tangan mulai terlihat berotot, kemudian anak perempuan juga mulai menunjukkan tanda-tanda fisik sebagai perempuan. Suara mulai berubah pada anak laki-laki, kemudian terjadinya siklus menstruasi pada anak-anak perempuan. Pada usia ini biasanya remaja itu kalau menurut WHO itu rentangan usia 10 sampai 19 tahun. Jika kalian berada pada rentangan usia ini, maka kalian termasuk remaja. Kalau saya bukan remaja lagi ya. Oke. Kita masuk selanjutnya menurut BKKBN. Remaja itu adalah penduduk yang berusia antara 10 sampai 19 tahun dan belum menikah, ya. Jadi kalau kalian punya teman-teman yang di usia 10 sampai 19 tahun tetapi mereka sudah menikah, maka mereka tidak lagi disebut sebagai remaja. Begitu pula jika kalian yang saat ini mengikuti MPLS ini, mungkin kalian berusia di atas 19 tahun, maka kalian sudah bukan lagi remaja tetapi mulai memasuki dewasa awal, ya. Oke. Kita lanjut berikutnya. Bagaimana sih perkembangan remaja itu setiap tahunnya? Nah, ternyata perkembangan remaja setiap tahunnya itu meningkat dengan nilai pertumbuhan 0,6% setiap tahunnya, sehingga nanti di tahun 2025 akan menjadi 47 juta jiwa remaja yang ada di negara kita. Jadi bayangkan ya, 47 juta jiwa.
apa yang terjadi dengan 47 juta jiwa ini? Maka mari kita lihat di sini. Sawat gitu loh, kalau remaja itu bertambah jumlahnya semakin banyak, apa urusannya gitu ya. Nah, mari kita lihat apa yang menjadi urusan kita di sini. Dengan bertambahnya remaja, maka potensi negara kita juga bertambah. Sumber daya manusia bertambah, aset penggerak pembangunan bertambah, aset penggerak ekonomi bertambah. Kemudian dengan adanya pertambahan jumlah remaja ini, maka ada konsekuensi yang harus kita jalani. Ya. Apa aja yang menjadi konsekuensi kita sebagai remaja? Pada akhirnya kita mampu bersaing untuk pemenuhan kehidupan kedepannya. Maka yang perlu kita penuhi adalah kita harus menjadi remaja yang sehat, terdidik, dan berkarakter. Ya. Nah, kata kuncinya adalah berkarakter, gitu ya. Nah, oke. Dengan penambahan jumlah remaja ini, maka kedepannya juga akan semakin bertambah tingkat persaingan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, dalam pemenuhan kebutuhan ini apa sih yang dimaksud dengan pemenuhan kebutuhan? Nah, beberapa waktu yang akan datang, mungkin 3 tahun yang akan datang, kalian yang sudah lulus SMA itu akan mencari pekerjaan, atau kalian ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah, ini akan dengan meningkatnya pertumbuhan remaja, maka persaingan untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan pun semakin meningkat. Kemudian persaingan untuk mendapatkan pendidikan pun juga semakin meningkat, gitu ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Untuk menjadi remaja yang berkarakter, yang pertama itu kita harus sehat terlebih dahulu, ya. Sehat yang macam apa? Sehat yang terhindar dari sakit penyakit, ya. Kemudian tidak merokok, tidak melakukan seks bebas, dan tidak berganti-ganti pasangan, serta tidak mengkonsumsi narkoba, gitu ya. Nah, maka gitu ya kalian teman-teman gitu ya, diharapkan selama kalian menjadi remaja ini untuk selalu menjaga kesehatan, ya. Dengan jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, maka akan menghasilkan juga kehidupan yang lebih baik, ya. Kita lihat kemudian apalagi yang menjadi syaratnya supaya kita dapat bersaing tadi. Selain kita harus menjadi remaja yang sehat, antaranya juga kita harus menjadi remaja yang terdidik, ya. Apa sih remaja yang terdidik? Remaja yang terdidik itu adalah remaja yang memiliki keterampilan sebagai modal untuk produktif yang dibuktikan dengan adanya ijazah dan sertifikat keahlian, ya. Sehingga dalam poin ini sekolah menjadi penting, ya. Karena dengan bersekolah kalian akan mendapatkan ijazah. Nah, ijazah saja tidak cukup, teman-teman. Jadi kita juga harus memiliki yang namanya sertifikat keahlian agar kita mampu bersaing untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan yang lebih baik, ya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, oke, selanjutnya adalah kita harus menjadi remaja yang berkarakter. Apa sih remaja yang berkarakter? Nah, remaja yang berkarakter adalah remaja yang memiliki budi pekerti yang luhur, sopan santun, bersahaja dalam perilaku, dan mampu bekerja sama. Oke, ya. Dari apa yang saya sampaikan tadi, maka dapat kita ambil suatu kesimpulan di sini bahwa karaktermu mempengaruhi masa depanmu. Jadi, kalau karaktermu baik, maka masa depanmu baik, ya. Tetapi mungkin saat ini kalian belum memiliki karakter yang baik, kalian masih berkesempatan untuk merubah diri memiliki karakter yang baik. Karakter yang nantinya mumpuni untuk menghadapi kehidupan ke depan. Oke. Nah, baik, kita akan masuk ke materi di mana remaja
yang berkarakter itu adalah remaja yang religius, sehat, cerdas, dan produktif. Kita masuk yang pertama di apa sih remaja berkarakter itu? Oke. Karakter itu bukan hanya sekedar dari penampilan ya teman-teman ya. Karakter itu di dalamnya itu terhubung yaitu kepribadian, perilaku kita, dan watak kita ya. Untuk menjadi remaja yang berkarakter unggul, kita perlu yang namanya religius, melakukan yang terbaik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, terhadap lingkungan, terhadap bangsa dan negara. Dan kemudian kita perlu mengoptimalkan kemampuan dan pengetahuan diri yang disertai dengan kesadaran dan motivasi. Oke, dalam karakter remaja yang unggul itu terdapat religius, sehat, cerdas, dan produktif. Nah, mari kita bahas satu-satu dari keempat poin ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai karakter religius. Apa sih religius? Karakter yang bagaimana sih yang religius? Ya. Religius merupakan salah satu ciri remaja berkarakter. Karena dengan religius maka seseorang meyakini adanya Tuhan dan berusaha melakukan hal-hal baik dan menghindari perilaku yang buruk. Poin ini saya ambil secara keseluruhan, secara umum ya, jadi tidak menjurus ke religius dalam satu arah gitu ya. Kemudian biasanya kehidupan religius ini dihubungkan dengan agama ya. Nah, maka bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu memiliki karakter yang religius? Maka akan kita lihat bagaimana seseorang ini menjalankan kewajiban agamanya dan kemudian melakukan ajaran-ajaran agamanya dan selalu berbuat baik sesuai dengan ajaran agamanya ya. Sehingga semakin religius seseorang, dapat kita simpulkan dengan semakin religiusnya seseorang itu, maka seseorang ini akan semakin bisa menghargai dirinya sendiri dan menghargai orang lain. Oke, kita lanjut berikutnya. Apa sih cirinya remaja yang religius? Ya, yang pertama, ciri religius adalah punya agama ya. Syaratnya adalah punya agama. Karena religius tadi seperti yang kita sampaikan tadi adalah selalu dihubungkan dengan agama. Maka syaratnya adalah memiliki agama. Tetapi punya agama juga bukan hanya berbicara mengenai menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangannya, tetapi juga masuk di dalamnya adalah remaja yang religius adalah remaja yang tekun dalam beribadah ya. Jadi mulai hari ini jika kalian masih dalam melatih diri untuk tekun dalam beribadah, Ibu berharap kalian semakin baik dalam melaksanakan kegiatan ibadah. Oke ya. Kita lanjut berikutnya. Ciri yang kedua adalah orang yang religius biasanya berhati-hati dalam berkata dan bersikap ya. Kenapa perlu berhati-hati dalam berkata dan bersikap? Karena ya, kadang-kadang perkataan bisa mengecilkan iman seseorang. Perkataan bisa membuat kita menjadi menciut, kita menjadi rendah diri, kita menjadi menarik diri atau introvert gitu ya. Maka gitu ya, dalam pergaulan sehari-hari kita juga harus berhati-hati dalam berkata-kata dan bersikap. Karena gitu ya, orang lain melihat dan menilai seberapa religiusnya dirimu bukan dari bagaimana bukan bagaimana melihat sebagaimana rajinnya kamu dalam menjalankan aturan atau
kegiatan ibadah, tetapi juga dalam bagaimana kamu menampilkan dari karakter yang diajarkan oleh agamamu. Dan saya yakin setiap agama itu mengajarkan kebaikan. Maka tampilkanlah sikap dan perilaku yang baik supaya orang lain melihat bahwa kamu adalah remaja yang religius, bukan hanya penampilannya saja, tetapi juga tutur kata, perilaku, dan sikapnya juga religius. Oke, kita lanjut ke ciri yang ketiga. Orang yang religius itu harus bisa bersyukur, ya, bersyukur atas setiap keadaan yang dihadapi, baik susah, senang, bahagia atau menderita, ya. Teman-teman, kadang-kadang sebagai remaja yang belajar di sekolah, kadang-kadang kita merasa gagal, kita merasa sedih, kita merasa kurang berhasil, kita merasa diri kita tidak mampu mengerjakan tugas-tugas dari mata pelajaran. Nah, dengan adanya kereligiusan ini, teman-teman dapat mengatasi perasaan-perasaan negatif ini dengan banyak berdoa, dengan banyak bersyukur, dengan banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Ingat ya, hidup kita hanya sekali, maka hidup ini harus berarti bagi diri sendiri dan bagi orang lain, gitu ya. Oke ya. Kita lanjutkan, berikutnya adalah setelah kita menjadi remaja yang religius, tentunya untuk menjadi remaja yang berkarakter unggul, kita harus memiliki kesehatan. Sehat ini sehat yang bagaimana? Mari kita lihat satu persatu. Oke ya. Nah, remaja yang sehat itu merupakan modal bangsa dan modal keluarga yang kuat, ya. Nah, apa sih sehat itu? Yang pertama, sebagai pelajar itu no rokok, ya, tidak merokok. Bu, bagaimana kalau saya udah terlanjur merokok? Ya, di lingkungan sekolah tidak boleh merokok, ya. No miras, tidak boleh miras. Bu, bagaimana kalau saya pernah mencoba-coba karena diajak teman? Mulai saat ini hindari miras, ya. No narkoba. Bu, gimana, saya pernah diajak teman, pernah disuruh mencoba dan ini. Mulai hari ini stop untuk mencoba-coba, dan kalau kalian sudah ketergantungan, ada baiknya kalian untuk mengikuti rehabilitasi supaya memiliki kehidupan yang lebih baik. Nah, yang terakhir adalah no seks bebas. Ini fatal, teman-teman, ya. Seks bebas ini bukan hanya berbicara kita terkena penyakit menular seksual, tetapi kalau teman-teman di usia sekolah, ya, terlibat dalam seksual bebas, lalu kemudian terjadi kehamilan atau menghamili, ya, teman-teman kemungkinan akan malu untuk berangkat ke sekolah dengan kondisi yang demikian. Kemudian dengan kondisi yang seperti ini, sekolah menjadi terhenti. Walaupun kondisi seperti ini tidak menghambat masa depan teman-teman, tetapi telah membuat satu konsekuensi yang mana nanti akan terbawa seumur hidup teman-teman, bahwa teman-teman gagal mengendalikan diri di masa remaja. Oke ya, kita lanjut. Sehat itu terbagi-bagi menjadi sehat sosial, sehat psikologis, ya, ada dua ya, sehat sosial, sehat psikologis, dan satu lagi sehat jasmaninya, ya. Nah, kalau sehat jasmani kita berbicara tentang sakit dan penyakit. Nah, apa itu sehat sosial? Sehat sosial adalah bagaimana cara kita menjalin interaksi sosial dan berkomunikasi. Kemudian di dalamnya adalah bagaimana kita menjalin kerjasama dan kebersamaan dalam satu tim.
Dan satu lagi yang terpenting adalah bukan menyendiri dan tidak egois dalam bersikap. Nah, sehingga dalam sehat sosial ini dapat kita kemas bahwa bersama-sama itu menjadi indah, bersama-sama itu menjadi ringan dalam mengerjakan pekerjaan yang berat. Oke, kita lanjut ke sehat psikologi. Nah, apa sih sehat psikologi? Mungkin beberapa dari kalian ada yang baru mendengar. Oke. Sehat psikologi itu yang pertama adalah mampu mengendalikan pikiran. Ya. Seperti apa sih mengendalikan pikiran? Kadang-kadang kita banyak dihinggapi oleh pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang membuat kita merasa menjadi tidak mampu. Ya, pikiran-pikiran yang membuat kita merasa menjadi pemalu. Ya, pikiran-pikiran yang membuat kita merasa sedih. Ya. Nah, remaja yang sehat secara psikologis harus mampu mengendalikan pikirannya dan harus mampu membuat porsi pikirannya itu untuk berpikir positif itu harus lebih banyak. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sehat secara psikologis kita mampu mengenali potensi, minat dan bakat diri sendiri. Nah, ketika kita sehat secara psikologis, kita tahu di mana potensi kita, apa saja minat dan bakat kita, ya. Nah, dengan kalian mengetahui potensi dan minat bakat kalian, kita akan lebih fokus dalam mengejar masa depan. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, ya, sehat secara psikologis adalah remaja memiliki pikiran yang fokus, ya, untuk merencanakan, berusaha, dan melakukan yang terbaik di masa kini untuk menciptakan masa depan yang cemerlang. Ya. Jadi teman-teman, apa yang kalian lakukan hari ini, itulah yang akan menjadi gambaran apa yang terjadi di harimu di masa depan. Ya, maka mulai hari ini putuskan saya akan menjadi remaja yang berkarakter unggul supaya kedepannya saya memiliki masa depan yang cemerlang. Oke, ya itu tadi remaja yang sehat. Kita masuk ke bagaimana menjadi remaja yang cerdas. Ya. Dari tadi kita sudah berbicara tentang remaja yang religius, remaja yang sehat. Sekarang kita berbicara remaja yang cerdas. Ya. Jika teman-teman sudah dapat melaksanakan kereligiusannya, menjaga kesehatannya, dan tentunya kalian pasti menjadi remaja yang cerdas. Ya. Oke, apa sih cerdas itu? Oke, ya. Cerdas itu dapat kita artikan sebagai sempurna perkembangan akal budi. Ya. Apa itu akal budi? Ya, kemampuan berpikir, mengerti, dan memahami, lalu menghindari hal-hal yang buruk. Ya. Nah, kemudian cerdas juga tajam dalam pikiran, ya, dan tentunya mudah memahami. Ya. Sebagai pelajar, kalian tentunya harus memiliki modal cerdas. Apa sih yang menghambat kita untuk menjadi orang cerdas? Ya. Kadang kita sebagai pelajar merasa, kok dia lebih cerdas ya dari saya? Kok si A mendapat nilai yang lebih baik ya dari saya? Kita bertanya-tanya, apakah kita ini tidak cerdas? Ya. Nah, sebenarnya setiap dari kalian itu memiliki kecerdasan. Ya. Tetapi, apa yang menghambat kalian untuk menjadi seseorang yang cerdas? Yang menghambat adalah pertama, ketika akan melakukan suatu kegiatan, selalu yang keluar itu jawabannya nggak bisa. Selalu mengeluh, aduh nggak bisa. Ya. Belum mencoba tapi sudah bilang nggak bisa. Ya. Belum membaca instruksinya tetapi sudah bilang nggak bisa. Nah, ini menghambat kita untuk menjadi cerdas. Nah, kedua adalah kalau
dimintain tolong atau disuruh belajar jawabannya walaupun tidak keluar dari mulutnya, kadang-kadang di dalam hatinya itu muncul enggak mau. Kalau disuruh, ayo dek belajar, besok ulangan, ayo dek belajar, besok sekolah, jawabannya di dalam hatinya enggak mau, mau main game dulu aja ya. Mau main sama teman-teman dulu ya. Belajarnya nanti aja, selalu enggak mau. Kalau diajak berubah enggak mau ya. Dikasih tahu ini loh ya, kesalahanmu di sini, tolong perbaikin ini, enggak mau. Kan saya mah emang sudah seperti itu orangnya, saya nggak bisa berubah, saya memang seperti itu, kamu harus mengerti saya yang nggak perlu ngerti kamu. Itu yang menghambat kita menjadi pelajar yang cerdas. Oke, mari kita bersama-sama untuk merubah karakter ini untuk menjadi yang lebih baik. Nah, yang terakhir ini penyakit yang paling sulit disembuhkan untuk menjadi cerdas adalah malas ya. Malas melakukan aktivitas, pinginnya tiduran aja, pinginnya kalau malam itu online sampai subuh baru tidur, kemudian bangunnya kesiangan. Kalau dimintain tolong oleh ibunya, malas, nanti, bentar lagi, dan sebagainya. Ini yang menghambat kita menjadi cerdas. Karena menjadi pelajar itu bukan hanya belajar mata pelajaran, tapi juga kita belajar bagaimana cara kita menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Oke, ini mengenai cerdas. Oke. Nah, kita lanjut, bagaimana sih menjadi cerdas di usia emas. Nah, teman-teman yang tadi rentangan usia 10 sampai 19 tahun itu masuk dalam usia remaja, dan usia remaja ini disebut juga usia emas. Nah, kenapa disebut usia emas? Di usia ini menentukan nanti temannya ke depan itu akan bagaimana. Kalau teman-teman di masa depannya, di masa tuanya ingin menjadi manusia yang bahagia, yang bebas sosial emosi gitu ya, maka hari ini teman-teman harus memutuskan apa yang harus saya lakukan supaya masa depan saya menjadi lebih cemerlang. Kalau teman-teman memilih untuk menjadi yang tiduran aja, yang rebahan aja, yang malas, ke sekolah juga malas, kemudian apalagi sekarang sekolahnya dari rumah ya, kemudian harus online, dikasih tenggang waktu untuk mengerjakan tugas, tetapi nanti dan menunda-nunda pekerjaan, pada akhirnya nanti penyesalan datang di akhir gitu ya. Menyesal karena kemudian ternyata kemalasan saya akhirnya mendatangkan hasil yang tidak memuaskan bagi kehidupan saya di masa yang akan datang. Oke, kita lanjut berikutnya. Oke ya. Nah, bagaimana remaja yang cerdas itu? Remaja yang cerdas itu ya selalu mempunyai niat, tekad, dan kerja keras ya. Karena itu adalah hal yang penting dilakukan agar kita kedepannya hidup dengan masa depan yang lebih baik ya. Kalau orang lain bisa, maka kita pun pasti bisa. Nah, semuanya kembali kepada teman-teman mau atau tidak ya, untuk menjadi remaja yang cerdas ya. Nah, pertanyaannya, setelah tadi kita membahas mengenai remaja yang cerdas, yang mau saya tanyakan, apakah kalian termasuk remaja yang cerdas? Oke. Nah, remaja yang cerdas itu tadi harus apa ya? Dapat kita simpulkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, remaja yang cerdas mampu berpikir tepat ya. Kemudian yang kedua, memiliki jiwa leadership dan entrepreneurship ya. Apa sih leadership? Memiliki jiwa kepemimpinan. Yang pertama, harus mampu memimpin diri sendiri
ya. Jika kita telah mampu memimpin diri sendiri, maka kita bisa memimpin orang lain. Kemudian apa itu entrepreneur? Entrepreneurship itu adalah kemampuan untuk berkarya, ya. Orang yang cerdas pasti mampu berkarya, ya. Nah, lalu yang ketiga, remaja yang cerdas pasti remaja yang memiliki kreativitas, ya. Nah, kreativitas yang bagaimana? Kalian dapat memilih sendiri kreativitas yang dapat kalian unggulkan dari diri pribadi kalian. Nah, yang keempat adalah remaja yang cerdas, remaja yang mampu berinteraksi secara sosial, ya. Mampu mengelola diri, mampu mengelola emosi diri, mampu menghargai diri sendiri, dan mampu menghargai orang lain. Oke ya, mari kita lanjut berikutnya. Nah, setelah kita berbicara tentang religius, sehat, cerdas, tentunya yang terakhir untuk menjadi remaja yang berkarakter unggul adalah kita perlu menjadi remaja yang produktif. Nah, bagaimana itu remaja yang produktif? Ya, mampukah saya menjadi remaja yang produktif? Semua orang pasti mampu menjadi remaja yang produktif. Mari kita lihat apa sih produktif itu. Nah, produktif itu adalah kemauan yang kuat untuk berkarya dan mendatangkan hasil dari karyanya. Ya. Jadi kalian harus menjadi remaja yang produktif, pelajar yang produktif, pelajar yang kuat, berkemauan kuat, berkeinginan yang kuat untuk berkarya, untuk mendapatkan nilai yang terbaik selama pendidikan, selama menempuh pendidikan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah kalian bisa lulus dengan nilai yang baik, ya. Walaupun nilai yang baik bukan jaminan untuk kalian sukses di masa depannya, tetapi paling tidak kalian mampu untuk menghasilkan karya yang akan membuat kalian mampu bersaing ke depannya. Karena itu, teman-teman, manfaatkan waktu sebaik mungkin, ya. Belajar sebaik mungkin agar kalian mendapatkan hasil yang optimal. Selama 3 tahun belajar di SMA, kalian perlu menjadi remaja yang produktif dan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan dan keinginan kalian dan orang tua kalian. Oke, sampai di sini pemaparan yang saya sampaikan kepada kalian. Jika ada yang masih membuat kalian ingin bertanya atau sesuatu yang belum kalian pahami, kalian dapat bertanya langsung atau kalian bisa memberikan komentar di grup yang sudah disediakan. Ya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat selalu, salam sukses selalu untuk kalian semua. Oke.